Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Gerobakan Google semuanya, sehat ya untuk hari ini ya. Haha. Para gerombolan ijazah palsu ini makin kesini makin terbongkar juga keburukannya ya. Bagaimana tidak? Pantas kemarin ngajak mediasi pengacara di Solo itu ya. Faktanya ini dikutip dari media online bahwa pengacara penggugat ijazah Pak Jokowi ternyata tersangka pemalsuan dokumen. Aduh. Memang ya, kalau keburukan itu ya akan terbongkar dengan sendirinya. Kasus gugatan ijazah Pak Jokowi yang dilakukan sejumlah pengacara di kota Solo yang tergabung dalam tim tolak ijazah palsu usaha nggak punya malu tipu UGM kini memasuki babak baru. Salah satu pengacara penggugat, Zainal Mustafa, yang ternyata telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana pemalsuan dokumen. Penetapan tersangka dilakukan oleh penyidik Satreskrim Polres Sukoharjo. Asri Purwanti selaku pelapor menjelaskan, Zainal Mustafa ditetapkan sebagai tersangka karena menggunakan nomor induk mahasiswa atau NIM dan transkrip nilai mata kuliah milik mahasiswa Fakultas Hukum UMS Anton Wijanarko untuk melanjutkan kuliah di FH Universitas Surakarta. Perihal Zainal Mustafa memakai NIM dan transkrip nilai mata kuliah milik Anton Wijanarko diketahui setelah Asri Purwanti mengecek di pendidikan tinggi tahun 2019. Kemudian ditelusuri lagi oleh Asri di UMS pada tahun 2020. Nah ya, sok koar-koar mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu, lah dia sendiri malah memalsukan dokumen. Lah ini kok seperti maling teriak maling. Nah itulah karma ya Pak. Karma ketika Anda menzolimi Pak Jokowi, ketika Anda terus-terusan menzolimi orang bahagia itu gitu, itu yang Anda dapat. Pantesan ya kemarin tuh Anda minta untuk mediasi, ternyata ini toh. Ini tonton video lengkapnya sampai habis ya. Setiap persidangan ketika para pihaknya lengkap, tentu akan ditanya di situ para pihak ini mau terus sidang atau mediasi dulu. Nah, tentu itu kita akan ambil mediasi. Salah satu target mediasi kita ya, kalau di dalam pertemuan mediasi itu kita menunjuk mediator, kemudian di situ ditunjukkan fakta-fakta ya, berarti kita menganggap bisa saja nanti gugatan itu saya cabut begitu. Aduh, ada lagi seorang pengacara yang mencari panggung dengan kasus ijazah palsu Pak Jokowi. Seorang pengacara Solo bernama Muhammad Taufik yang menggugat Bapak Jokowi karena ijazah palsu. Aduh, saya rasa Pak Taufik ini hanya ingin mencari panggung agar supaya kantor pengacaranya dapat laris manis di kota Solo. Tapi sayang, kau akan berbuntut celaka. Kau akan ditahan, melakukan penghinaan dan memfitnah, mencemarkan nama baik Jokowi. Sadarlah, Pak. Semua sekolah, bahkan kampus UGM sudah menyatakan bahwa ijazah Bapak Jokowi sah asli, dan mereka memiliki bukti-bukti seperti di SMA, memiliki bukti buku induk dan arsip nilai-nilai Bapak Jokowi sejak kelas 1 sampai lulus, memiliki ijazah SMA 6 Surakarta yang dulunya SMPP. Nah, saya rasa
sekali lagi, cukuplah Pak cari panggungnya. Tidak usah mencari panggung dengan mencemarkan nama baik orang. Bapak Jokowi itu begitu sabar Pak, sabar. Namun kali ini Bapak akan kena batunya. Tunggu saja, Bapak akan siap-siap disidangkan dan dikenakan sanksi penahanan. Katakan oleh Pak Rocky Gerung yang sudah menemui Pak Sufmi Dasko bahwa itu bukan kasus delik fitnah, ya, karena kami tidak memfitnah, kami tidak mencemarkan nama baik Bapak Jokowi, karena yang terjadi adalah nyata bahwa Pak Jokowi tidak memperlihatkan ijazah aslinya pada saat berhadapan dengan kami. Kemudian mengatakan hanya hakim yang bisa menyuruh beliau memperlihatkan. Mungkin teman-teman bertanya-tanya ya, kalau kita jadi seorang Jokowi, ya, kenapa luar biasa dingin sekali sih? Dari serangan segala penjuru gitu ya, ketika dia jadi presiden sampai setelah jadi masyarakat biasa, itu luar biasa loh. Tetapi pernah nggak teman-teman bertanya, kenapa Pak Jokowi sedemikian hebatnya dalam menangani keadaan itu? Bahkan sekarang kita juga sama-sama tahu, mulai organisasi sayap para penggugat berharap dan meminta proses yang dilakukan dengan cara mediasi untuk menunjukkan ijazah palsu atau tidak. Kenapa pakai mediasi gitu? Lanjut aja pakai secara hukum gitu. Nah, kemudian kita lihat juga Amin Rais udah buang badan, cuci tangan ya. Sama seperti Tifa juga, pembicaranya dia selalu mengomong referensi yang dia dapat dari dari profesor gitu ya, dari dokter ya, dari Rismon ya kan, dari ahli lah yang dianggap ahli, Roy Suryo gitu. Artinya itu udah cuci tangan gitu. Karena kalau memang proses yang terjadi apa yang dilakukan tim Pak Jokowi ya, emang itu akan bikin banyak masuk mereka gitu ya, terpidana mereka. Nah, sekarang mulai kocar kacir mereka gitu ya. Saya sekali lagi mau bicara, hebat sekali Pak Jokowi ya. Yang saya pantau adalah ketika Pak Jokowi didatangi oleh para nini-nini ya, aki-aki ya, ketika mereka pulang, Pak Jokowi pintar sekali, dia panggil wartawan, dia tunjukin tuh ijazah, tidak boleh ada foto. Itu apa artinya? Itu permainan psikologis war ya kan, yang membuat orang sebenarnya makin menjerit, makin berteriak. Emang yang diinginkan Pak Jokowi seperti itu. Lama-lama kalau ngadepin Pak Jokowi mereka bisa stroke gitu. Percaya sama saya.